semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, dalam sesi belajar matematika online. Ini kita masuk ke barisan dan deret geometri bagian kedua. Adapun subtopik kita di pertemuan kali ini adalah membahas deret geometri atau deret ukur. Baiklah anak-anak sekalian, semoga penjelasan, contoh soal dan pembahasan yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan deret geometri atau deret ukur. Perhatikan, penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang berurutan disebut dengan deret geometri. Sama seperti deret aritmatika di pertemuan sebelumnya, ketika kita sudah bicara tentang jumlah suku-suku yang berurutan pada suatu barisan baik itu aritmatika maupun geometri, maka kita bercerita tentang SN. Untuk untuk deret geometri ini, untuk menentukan SN itu ada dua teknik. Teknik yang pertama itu untuk rasionya lebih besar dari 1. Yang kedua itu untuk rasionya lebih kecil dari 1. Jadi langkah pertama untuk barisan geometri, untuk deret geometri ini adalah ketika kita mau menentukan jumlah suku-suku yang berurutannya, kita harus cek dulu rasionya. Kalau rasionya lebih besar dari 1, maka kita pakai yang di kode yang orange. Kalau R-nya lebih kecil dari 1, maka kita pakai rumus yang hijau ini. Oke. Nah, SN itu adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. A itu suku pertama, R itu rasio, dan N adalah banyak suku. Itu kalau R-nya lebih besar dari 1. Kalau R-nya lebih kecil dari 1, maka rumusnya A kali 1 kurang R pangkat N. Kalau yang tadi rasionya yang rasio R pangkat N kurang 1, kalau untuk lebih kecil dari 1 justru 1 kurang R pangkat N. Gitu ya. Supaya lebih paham, langsung kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, suatu barisan geometri yaitu 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut. Langkah pertama, kita menentukan berapa suku pertamanya dan berapa rasionya. Oke, kalau kita lihat ini barisannya, maka dengan gampang bisa kita tentukan bahwa suku pertamanya adalah 2. Kemudian kita cek rasionya dari 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Berarti itu dikali 2. Jadi di antara dua suku yang berdekatan itu selalu dikali 2. Sehingga bisa kita simpulkan adalah rasionya 2. Nah, 2 itu kan lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar dari 1, maka rumus SN yang kita pakai adalah A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. Kita substitusi S10 sama dengan, silahkan kita substitusi, suku pertamanya adalah 2, kemudian R rasionya adalah 2 pangkat 10 kurang 1. Coba kita S10 dengan suku pertamanya 2, kemudian R-nya adalah 2 pangkat 10 kurang 1 bagi R. R-nya adalah 2 kurang 1. Sama dengan perhatikan ya, 2 kali, lihat, kita tentukan dulu berapa 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Nah, nilai dari 2 pangkat 10 adalah 1024. Baru lanjutkan dengan kurang 1. Jadi cari dulu nilai perpangkatannya, baru kurangi 1. Begitu ya. Bukan jadi 2 pangkat 10 kurang 1, jadi 2 pangkat 9. Salah ya. Cari dulu nilai perpangkatannya, baru hasilnya dikurangi 1. Oke, kemudian R kurang 1, 2 kurang 1 itu 1. Sama dengan 2 kali 1023.
per 1. Kalau per 1 tidak perlu kita tulis lagi. Sehingga hasilnya adalah 2046. Ini adalah jumlah 10 suku pertama dari dari deret geometri 2, 4, 8, 6 dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Suatu barisan geometri 12, 6, terus ulangnya 12, kemudian 6, kemudian 3 dan seterusnya. Tentukan jumlah 6 suku pertama. Jumlah 6 suku pertama berarti yang ditanya adalah S6. Langkah pertama kita tentukan dulu berapa suku pertama dan berapa rasionya, baru nanti yang ditanya adalah S6. Kalau kita lihat di barisannya, maka dengan gampang bisa kita langsung tentukan bahwa suku pertamanya adalah 12. Nah, sekarang kita cek rasionya dari 12 ke 6, 6 ke 3. Itu faktor pengalinya berapa atau rasionya berapa? 12 ke 6 berarti dikali 1/3 atau dibagi 3. Dibagi 2 ya, Dari 12 ke 6, kemudian 6 ke 3. Dari 12 ke 6 itu dikali setengah. Kali setengah itu artinya sama dengan bagi 2. Kemudian 6 ke 3 juga dikali setengah dan seterusnya. Berarti faktor pengali atau rasionya adalah setengah atau 1/2. Nah, setengah itu lebih kecil dari 1. Maka rumus Sn yang kita pakai adalah A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Kalau yang sebelumnya kan R pangkat N kurang 1. Kalau ini sekarang karena R-nya lebih kecil dari 1, maka 1 kurang R pangkat N. Ya, kita lanjut hitungannya. S6 sama dengan A, suku pertamanya adalah 12, kemudian 1 dikurang, rasionya tadi adalah setengah pangkat 6 bagi 1 kurang setengah, sama dengan 12 dikali, 1 dikurang setengah pangkat 6 itu setengah kali setengah kali setengah sampai 6 kali. Itu adalah 1/64. Kemudian kita selesaikan penyebutnya. 1 dikurang setengah itu adalah setengah, sama dengan, coba kita cek yang ini, 12 bagi setengah. Pembagian itu bisa berubah bentuk menjadi perkalian, tapi kita balikkan posisinya. Artinya 12 yang awalnya bagi setengah boleh kita ubah menjadi kali 2/1. Jadi ya, 12 bagi setengah bisa kita buat penulisannya menjadi 12 kali 2/1. Kemudian kita akan menentukan berapa sebenarnya 1 dikurang 1/64. Kita cari, coba di sini saya buat keterangan sedikit. 1 dikurang 1/64. Ini kan harus disamakan penyebutnya. 1 ini boleh kita konversi menjadi 64/64 kurang 1/64. Jadi kalau pecahan itu apabila mau kita lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka harus kita samakan penyebutnya. 1 itu nilainya sama dengan 64/64, sehingga bisa kita kurang. 64/64 dikurang 1/64 itu /64 ya. Kita langsung buat di sini 63/64 sama dengan 12 kali 2 itu adalah 24 kali 63/64. Jadi hasilnya dalam bentuk pecahan. Begitu. Baik, kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya adalah bentuk soal cerita. Seorang ibu rumah tangga menabung di bank sebesar 200.000 setiap bulan.
Kemudian bank memberikan bunga 2% per bulan. Berapa jumlah tabungan ibu pada akhir tahun kedua? Baik, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal berikut ini. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama itu adalah tabungan awal ibu, itu sebesar Rp200.000. Kemudian rasio faktor pengali antara bulan pertama ke faktor pengali antara tabungan bulan pertama, 2, 3 dan seterusnya, itu adalah bunganya. Rasionya itu 2% per bulan, 2%. 2% itu kan boleh kita konversi menjadi 0,02, kita ubah dalam bentuk desimal. Kemudian berapa jumlah tabungan ibu pada akhir tahun kedua? 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Berarti kalau ditanya sama kita jumlah tabungan akhir tahun kedua, berarti itu boleh kita samakan dengan S24. Karena dia 2 tahun itu kan nilainya sama dengan 24 bulan. S24. Kita lanjut dengan penyelesaian dari soal cerita ini. Kita akan mempelajari bagaimana perkembangan tabungan ibu untuk setiap akhir bulan. Nah, kita awali dari akhir bulan pertama. Karena kan ibu kan menabungnya di awal bulan, maka kita cek jumlah tabungannya itu di akhir bulan supaya bisa kita langsung masukkan ikut dengan bunga yang 2% tadi. Jadi untuk akhir bulan pertama, maka perkembangan uang ibu tadi 200.000 kali 1 tambah 0,02 ya. 200.000 itu bunganya. 200.000 itu pokoknya. Kemudian 200.000 kali 0,02 ini untuk hitungan bunganya. Gitu ya. Sehingga akhir bulan pertama uang ibu nanti 200.000 tambah kali 1,02. Nah, untuk akhir bulan kedua. Untuk akhir bulan kedua tabungan ibu awalnya 200.000 gitu kan, kali 1 tambah 0,02 ini berarti sudah pangkat 2. Maka 200.000 kali 1,02 ini sudah pangkat 2. Akhir bulan ketiga, jumlah tabungan ibu untuk akhir bulan ketiga itu 200.000 kali 1 tambah 0,02 yang pangkatnya sudah pangkat 3. Sehingga 200.000 kali 1,03 pangkat 3. Ini seterusnya sampai akhir bulan ke-24. Polanya seperti ini. Jadi nanti untuk polanya ini kan menjadi 200.000 dikali 1,03 pangkat 24 gitu ya. Oke, kita lanjut hitungannya. Maka jumlah tabungan ibu di akhir bulan ke-24 dapat kita peroleh dengan cara SN sama dengan A kali, nah sekarang kita cek lagi tadi ya, faktor pengali dari bulan ke bulan itu adalah 1,02. Faktor pengali dari bulan ke bulan adalah 1,02, sehingga 1,02 ini boleh kita simpulkan sebagai rasionya. Nah, 1,02 itu lebih besar dari 1. Nah, itu perlu kita ketahui supaya kita bisa menggunakan rumus yang tepat. Nah, kalau rasionya lebih besar dari 1, maka SN yang kita pakai itu adalah A kali. SN yang kita pakai itu adalah A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1. S24 sama dengan, kita substitusi, awal tabungan ibu adalah 200.000 kali
rasionya adalah 1,02 pangkat 24 karena akhir tahun kedua, kurangi 1 bagi dengan 1,02 kurang 1 sama dengan. Sekarang coba kita cek dulu untuk yang ini. Cara menghitung 1,02 pangkat 24 dengan menggunakan kalkulator adalah sebagai berikut. Tekan 1,02, kemudian di kalkulator ada simbol Y pangkat X. Silahkan ditekan, kemudian lanjutkan dengan 24. Jadi 1,02, kemudian tekan tanda Y pangkat X, kemudian tekan lagi 24, maka hasilnya itu nanti dia adalah 1,6084 dan seterusnya. Kita pakai sampai 1,6084 saja, sehingga kita buat di sini 200.000 kali 1,6084 kurang 1, kemudian dibagi 1,02 kurang 1 berarti 0,02 sama dengan, kita buat 200.000 ini 0,6084 bagi 0,02. Ini kalau kamu hitung nanti di kalkulator itu sekitar, nominalnya sekitar 6.205.680 rupiah. Oke ya. Akhir tahun kedua atau akhir bulan ke-24, maka jumlah tabungan ibu yang awalnya 200.000 sudah menjadi 6.205.680 rupiah. Ya. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan contoh soal dan penyelesaian mengenai deret geometri atau deret ukur. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan